TA P3 kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Hadirin selamat, kita saksikan bersama-sama proses penyerahan KTA secara simbolik. Boleh diabadikan bersama. Ibu, kami mohon kesediaannya Bu untuk ikut bergabung, diabadikan bersama Bu. Terima kasih banyak. Ya, lalu dilanjutkan dengan penyerahan jaket Partai Persatuan Pembangunan. Ini dia. Berarti mulai hari ini, mulai detik ini, kita punya anggota keluarga baru di Partai Persatuan Pembangunan. Ini adalah jawaban yang sudah lama ditunggu-tunggu. Iya, ya. Kami mohon kesediaannya kepada Bapak Sandiaga Uno untuk bisa menerima penyematan jaket dari Bapak Ketua Umum kita kepada Pak Sandiaga Uno. Boleh dibantu diabadikan momen yang sangat bersejarah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia jaket telah disematkan ke Bang Sandi dan resmi sudah Bang Sandi menjadi bagian dan keluarga besar dari P3. Boleh tepuk tangan yang meriah. Ganteng ya, Masya Allah, tabarakallah. Iya. Dan kami persilakan kepada tim dokumentasi dan rekan-rekan media untuk bisa mengabadikan momen ini, momen yang sangat bersejarah untuk Indonesia. Silakan dengan gaya yang sama mengacungkan semangat dari P3. Oke. Saya akan hitung. Insya Allah berkah, amin. Allahu Akbar. Menyerahkan bukti KTA P3 kepada Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia jaket telah disematkan ke Bang Sandi dan resmi sudah Bang Sandi menjadi bagian dari keluarga besar dari ikhtiar dan kontemplasi selama 7 bulan ini berkaitan dengan pemikiran bahwa saya keliling Indonesia melihat memang pembangunan yang sudah dilakukan dan sudah memberikan banyak kemajuan harus diteruskan dan harus difokuskan kepada pemikiran-pemikiran kepemimpinan ekonomi karena masih ada segelintir masyarakat kita yang butuh bantuan kita dan pemikiran saya ini bisa mendapatkan kesamaan dengan perjuangan dari P3. Nah, tentunya saya terbuka berkomunikasi dengan semua pihak dan keputusan hari ini sudah setelah sekian lama bersama dengan Bu Sekjen, dengan Pak Mar, ini berdiskusi. Jadi ini keputusan kita yang insya Allah bisa membawa manfaat. Karena saya percaya salah satu dari 6 tadi yang paling utama semua saya niatkan ibadah. Bahwa ini adalah ibadah dan di P3 ini memang perjuangannya adalah berbasis ibadah dan salah satunya juga mengenai kebermanfaatan. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto, channel Taritan Fadli. Selamat malam teman-teman. Sekarang sudah dini hari ya, hari Kamis ini, Kamis dini hari teman-teman. Oke, apa kabar teman-teman? Sudah sholat tahajud belum? Atau masih tertidur pulas? Oke teman-teman, kalau di video saya sebelumnya saya mengupas dan berdialek ya, berdiskusi terkait dengan putusan MK, menunggu putusan MK hari ini tepat tanggal 15 Kamis Juni 2023 teman-teman. Jadi kita akan saksikan nanti ya bagaimana putusan MK terkait sidang putusan gugatan pemilu, apakah proporsional tertutup ataupun terbuka. Nah, sekarang ya, dini hari ini saya tidak lagi mau bicara itu, tapi saya lagi mau bicara yang topik yang lagi hangat dan lagi menarik untuk kita diskusikan bersama nih dengan kawan-kawan, dengan sahabat-sahabat pemirsa saya. Jadi beberapa waktu ini ya terkait ini sebenarnya hubungannya dengan bakal calon wakil presiden ya, di beberapa kandidat presiden
baik itu kemudian di Ganjar ataupun di Prabowo Subianto dan juga Anies Rashid Baswedan ya. Karena ada beberapa tokoh-tokoh yang memang sudah masuk radar dan itu termasuk 3 besar, 4 besar bahkan 5 besar ya. Bakal calon wakil presiden yang berpotensi untuk berpasangan dengan salah satu calon kandidat presiden tadi yang saya sebutkan. Oke teman-teman, ini kita akan bicara salah satu tokoh ya, tokoh menteri, salah satu menterinya Presiden Jokowi, yaitu Menteri Menparekraf, Ekonomi Kreatif teman-teman. Siapa itu? Yaitu Bang Sandiaga Uno, yang selalu dibilang waktu itu di 2019 itu papa internet bahasanya ya kan. Muda, ganteng katanya, dan juga ya bisnisman yang sukses dan akhirnya berkarir di partai politik. Dari 2015 bergabung dengan Partai Gerindra dan kemudian di 2017 beliau memenangkan pertarungan pilkada ya, berdampingan dengan Anies Rashid Baswedan sebagai calon gubernur dan akhirnya terpilih menjadi wakil gubernur dan gubernur dan wakil gubernur Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Uno di 2017 putaran kedua teman-teman, dengan perolehan suara yang lumayan di atas 52% kalau nggak salah. Nah ini istimewa ya, karir politik yang cemerlang yang terus naik, dan kemudian beliau akhirnya di 2019 menjelang 2019 beliau mundur dan akhirnya terpilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto di 2019. Jadi karir politik yang terus menanjak, yang memang dimulai dari seorang bisnisman teman-teman. Oke teman-teman, dan akhirnya juga di 2020 ya, tepatnya kalau tidak salah itu bulan April 2020 beliau diangkat menjadi Menteri Menparekraf menggantikan Wisnu Tama. Nah ini yang menarik teman-teman. Setelah itu kemudian karir politiknya semakin menanjak, walaupun kemudian beliau kembali ke Partai Gerindra ya, sebelum itu kembali ke Partai Gerindra yang awalnya di 2019. Sebelum 2019 beliau mundur karena beliau harus mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Terus kemudian akhirnya setelah pasca Pilpres 2019 beliau kembali lagi ke Gerindra, mendapatkan posisi wakil ketua pembina Partai Gerindra ya, bukan Partai Demokrat ya, Partai Gerindra. Terus kemudian di 2020 beliau diangkat menjadi Menteri Menparekraf. Terus akhirnya ya beliau juga mundur juga dari Gerindra. Dari situlah kemudian spekulasi muncul ketika beliau mundur dari Gerindra. Spekulasi yang muncul, teka-teki yang muncul di masyarakat, di beberapa tokoh pengamat politik, kemana kemudian beliau akan berlayar dengan kendaraan politik, kira-kira ke partai mana? Spekulasi itu muncul, terus diskusi-diskusi di beberapa pakar politik dan pengamat politik bahwa beliau akan kemudian berlabuh dan berlayar bersama PKS dan lain sebagainya. Itu sinyal-sinyal itu memang beliau tunjukkan, dan memang kemudian di beberapa kesempatan ya, tepatnya di bulan Mei tanggal 8 2023 beliau ketika menghadiri acara seminar santri milenial, beliau mengungkapkan waktu itu, ini saya kutip dari beberapa media ya. Di situ kutipan statement beliau, saya lihat di sini banyak orangnya, hati saya juga ke orangnya. Nah, di situ menandakan bahwa Bang Sandi ini akan lebih dekat bergabung dengan PKS. Namun kita harus kaji teman-teman. Ketika beliau ini menjadi seorang menteri, ya, menteri kabinet Presiden Jokowi, tentunya kalau beliau bergabung dengan PKS, terus resikonya apa? Tentunya reshuffle. Kenapa? Karena PKS ini adalah di luar pemerintahan, teman-teman. Partai yang memang benar-benar oposisi, menyatakan dirinya sebagai partai oposisi pemerintah.
Nah, itu mungkin pertimbangan-pertimbangan kemudian kenapa akhirnya lama, walaupun hatinya dan bahkan beliau mengatakan saya akan berjuang kembali dengan PKS seperti halnya perjuangan di 2017 pemenangan Pilgub dan lain sebagainya. Dan toh akhirnya juga tidak ada deklarasi ataupun juga pernyataan resmi bahwa beliau akan bergabung dengan PKS. Nah, ketika ditanya oleh beberapa media, beliau akan berpikir ulang dan seterusnya. Dan jawaban itu sebenarnya dengan sendirinya terjawab juga, karena di tanggal 31 Mei saya juga mengutip dari beberapa media, beliau berstatement, saya ingin menyampaikan bahwa yang saya usung percepatan pembangunan bukan perubahan. Nah, di sini jelas teman-teman, kata kuncinya adalah percepatan pembangunan, mengusung percepatan pembangunan bukan perubahan. Kalau kita melihat perubahan, tentu ini adalah tema besar koalisi PKS, Demokrat dan Nasdem. Sedangkan beliau ini di tubuh pemerintah, temannya memang berseberangan dengan koalisi ini. Nah, dengan kata lain bahwa sangat tidak mungkin, dengan jawaban itu sangat tidak mungkin ketika beliau akan berlabuh di PKS yang notabene adalah seberangan dari pemerintah, koalisi seberangan pemerintah ya. Dan akhirnya teman-teman, teka-teki kemana kemudian beliau Sandiaga Uno ini berlabuh dan berlayar menggunakan kendaraan politik di tanggal 14 kemarin hari Rabu, tepatnya jam 15 teman-teman, jam 3 tadi sore. Sekarang kan sudah malam hari dan dini hari. Beliau secara resmi bergabung dan menjadi anggota Partai Persatuan Pembangunan, teman-teman. Akhirnya ketika hatinya beliau ini sudah merasahi oranye, ternyata akhirnya diselimuti oleh kehijauan dedaunan, teman-teman. Ya, walaupun ini kan musim panas ya, seharusnya menguning karena padi sudah mulai waktunya panen ya, menguning di mana-mana dan langitnya juga membiru. Mohon maaf, ini kita hanya intermezzo saja ya teman-teman. Dan akhirnya teka-teki terjawab, beliau memilih bergabung bersama P3. Beliau ini lebih senang, lebih nyaman berlindung di bawah Ka'bah, teman-teman. Istimewa. Ya, teka-teki sudah terjawab dan beliau akhirnya bergabung dan kemudian beliau sudah mendapatkan kartu anggota bahkan. Jadi masa aspeknya itu masa trainingnya ya. Trainingnya lumayan lama. Beliau ingin bergabung, masa orientasinya, masa perkaderisasinya itu lumayan lah. Diisukan sana sini, diisukan bergabung dengan PKS dan pada akhirnya bergabung dengan P3. Dengan kata lain, beliau menandakan akhirnya peluang untuk menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia berdampingan dengan Ganjar Pranowo itu sangat terbuka lebar. Karena memang ada beberapa statement dari pimpinan para tokoh elit P3 ya. Ketika ditanya oleh beberapa media terkait dengan sikap ataupun peluang Sandiaga Uno, apakah kemudian akan berpasangan dengan Ganjar Pranowo? Ya, elit politik P3 mengatakan ya bisa jadi dan juga bisa tidak karena beliau masih belum jadi anggota, bahasanya kan ya, belum jadi anggota secara resmi Partai P3. Dan hari ini ya terbukti beliau sudah resmi menjadi anggota Partai P3, Partai Persatuan Pembangunan, teman-teman. Dengan kata lain, peluang itu semakin besar untuk menjadi calon wakil presiden karena memang beliau juga salah satu yang 3 besar. P3 sudah berlabuh bersama PDIP mencalonkan diri Ganjar Pranowo, peluang itu sangat besar. Inilah yang kemudian yang kita lihat, spekulasi akhirnya muncul kemudian bahwa beliau yang akan punya peluang besar untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Ya,
Terjawab sudah ya teka-tekinya? Ya teman-teman, memang kalau orang kaya mudah saja pindah partai kemana saja. Bahkan partai itulah yang mencari kader teman-teman. Jadi sukseslah ya di akademisi, pebisnis ketika ingin berterjun di partai politik, ya di dunia politik, akhirnya partailah yang mudah untuk memilih teman-teman, bukan kita yang mencari. Nah, terlepas kemudian apakah ada kepentingan politik lain terkait dengan bursa cawapres, ini hal yang lain teman-teman. Paling tidak beliau juga menyampaikan ya, ketika secara resmi ya, secara resmi menjadi anggota partai P3, beliau mengatakan bahwa beliau ikhlas walaupun kemudian tidak ditunjuk sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo, dan beliau ikhlas juga untuk berjuang bersama P3, lebih fokus kepada gerak ekonomi ya, kreatif, UMKM dan lain sebagainya, membangun ekonomi rakyat, bahasanya kan begitu. Istimewa ya. Selamat Bang Sandi, semoga ke depan tidak pindah lagi ya, fokus di satu tempat, komitmen di satu tempat, jangan pindah kemana-mana biar tidak dibilang aneh-aneh sama orang-orang, mohon maaf ya. Karena lagi ramai ya dulu itu banyak isu terkait dengan kutu loncat lain sebagainya, itu kurang enak ya, mohon maaf. Saya tidak mau menjustifikasi salah satu pihak, tapi paling tidak pendidikan politik kita bahwa kita harus solid, bahwa kita harus komitmen di satu partai, kita benar-benar berkaderisasi salah satu partai itu untuk membesarkan partai, dan itulah kendaraan kita untuk menjadikan bangsa Indonesia bangsa yang kuat. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum.